Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Ahmad Nugraha, mahasiswa ilmu komputer dengan NPM 2024-03073. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara meremastering di Linux dengan menggunakan Slacks. Baik, yang pertama kita lihat dulu apa perlu bahan yang akan kita persiapkan. Yang pertama, di sini saya sudah menyiapkan Shutdown, Startup, sama Slack Wallpaper JPEG. Jadi kegunaan yang Shutdown sama Startup ini yaitu ingin untuk mengganti musik yang ada di waktu kita menghidupkan dan waktu kita mematikan server. Kemudian ada juga Slack Wallpaper, ini berguna untuk kita mengubah wallpaper yang lama menjadi apa yang kita mau. Baik, hal yang pertama kita lakukan adalah buka VirtualBox. Oke, sini saya minjam laptop Wulan karena laptop saya nggak ada. Baik, pertama kita mau klik new. Sebentar, saya mau copy Slack-nya terlebih dahulu yang asli. Dokumen. Oke, yang pertama kita buat nama. Kemudian di image ISO ini kita masukkan ISO Slack yang sudah kita pindahkan tadi, yang di dokumen Eka. Oke, yang ini ya, yang 64 bit. Kita buka. Nah, untuk tipenya di sini saya memilih Linux karena kita mau meremastering ya di server Linux. Untuk subtype-nya kita pilih other Linux saja. Oke, untuk memori dasar mungkinan saya kasih di 4 GB, boleh 4 GB. Untuk prosesornya 2 CPU atau 3 CPU aja udah cukup. Nah, sini saya letakkan 3 CPU aja, boleh lah. Kemudian kita klik selesai, kemudian kita mulai saja. Baik, sekarang kita sudah masuk ke dalam server Linux-nya. Ini masih polos ya, bawaan Slack tadi yaitu putih polos. Kemudian di sini saya mau mengganti wallpaper dulu nih. Nggak enak kali lihatnya nih warna hijau. Yang perlu kita lakukan yaitu kita ke File Manager, kemudian kita buka SRO. Nah, di sini ada nama foldernya Slack, kita klik aja. Dia ada di modul. Nah, kemudian dia ada tuh di 03 desktop.tsb. Jadi file ini kita copy dulu, kita pindahkan sementara di dokumen deh, boleh Ctrl V di sini. Nah, jadi file ini nih masih terkunci nih, masih berbentuk terkunci. Nah, kalau kita klik dia akan seperti ini, tidak bisa dibuka. Caranya untuk kita buka, kita pergi dulu ke terminal, kemudian kita masuk dulu ke direktori mana kita simpan tadi dengan cara cd, yaitu change directory, kemudian nama folder yaitu kita tadi ketik di dokumen. Oke.
Di sini saya sudah masuk ke directory dokumen. Kita lihat dulu di dalamnya ada apa nih, ls list. Oh, cuman ada 03 desktop .tsb kan. Nah, bagaimana sih cara kita untuk membuka folder ini tadi? Kita masukkanlah perintah sb2dir. Jadi sb2dir itu untuk membuka folder yang ada di sini, yaitu namanya mengekstrak ya, sama aja namanya mengekstrak. Oke, sesudah kita buat sb2dir, kita ketik nama foldernya yang mau kita buka, yaitu 03 strip desktop.sb. Kita enterkan saja, nanti ini otomatis terbuka. Nah, tuh sudah. Berarti sini file yang ini sudah kita bisa remastering ya. Kita klik aja. Kita ke user, share, kemudian scroll aja ke bawah, kemudian ketemu wallpaper. Jadi di dalam wallpaper ini masih ada wallpaper bawaan, yaitu Slack_wallpaper. Nah, dia hijau polos ini. Saya mau ganti dengan wallpaper yang sudah saya bikin. Kita siapkan flash disk, kemudian kita colokkan ke laptop. Nah, di sini kan belum ada nih folder flash disk kita. Caranya kita aktifin dulu di piranti, kemudian USB. Nah, di sini di piranti USB disk 2.0 ini adalah flash disk kita. Kita klik aja, tunggu sebentar, kita refresh, Ctrl R. Nah, sudah keluar nih, ada namanya SDB1. Baik, di sini di dalam folder SDB1 sudah saya siapkan 3 file yang bernama shutdown, Slack, dan startup yang sudah saya jelaskan di awal video tadi. Jadi kegunaan ini untuk kita meremastering ya, tentunya. Wait, saya mau ganti nama dulu. Oke, sudah seperti ini nih. Saya mau mengganti wallpaper tadi kan. Nah, ini wallpaper saya. Oh, lumayan ya. Jadi saya copy dulu wallpaper yang ini. Kemudian saya ke home folder. Oke, apabila sudah jadi folder, kita bisa nih remasteringnya. Kita klik, kita ke user, kita ke share. Kemudian, nah ini ada banyak nih tempat kita meremasteringnya. Ada font, ada tema, ada sound. Saya mau mengganti wallpaper dulu ya. Tadi sudah saya copy yang di file flash disk ya. Nah, saya tinggal pastekan di sini, kemudian kita ketik override. Oke, sudah. Nanti dia apabila kita merestart server kita, nanti dia akan otomatis ganti dengan wallpaper yang sudah kita siapkan di flash disk. Oke, selanjutnya saya akan mau ganti lagu nih. Mungkin bosen ya lagu itu terus. Saya mau gantinya dengan startup sama shutdown nih. Kita copy dulu, kemudian kita ke folder dokumen, desktop, user, sama aja. Nah, di sini kita ganti di sound. Kita cari sound. Nah, ini ada sound nih. Nah, ini kan ada shutdown sama startup. Nah, ini masih yang bawaan. Kita timpa saja dengan Ctrl paste. Kita override. Oke. Sudah kita override. Kemudian kita save dulu. Dengan cara kita mengunci folder yang ada di dokumen tadi ini masih terbuka. Kita kunci kembali dengan menggunakan perintah dir2sb, yaitu kebalikan tadi. Yang tadi untuk membuka folder,
Kalau yang dir 2SB untuk menutup folder. Oke, dir 2SB, ketik nama foldernya itu desktop SB. Kita okekan saja. Nih, dia lagi menutup nih, kita tunggu saja sebentar. Oke, sini sudah selesai nih, sudah terkunci kembali. Kemudian saya mau menginstal aplikasi nih di dalam server kita. Contohnya Firefox deh. Nah, kita cd dulu, kembali ke semula. Caranya kita ketik apt install nama aplikasi kita Firefox -ESR. Kalau tidak mau, kita klik mini aja, berarti kita menyetujui semua ya, biar kita nggak susah nanti enter. Oke, kita tunggu aja sampai selesai. Jadi Firefox ini gunanya ya untuk web server, untuk kita web browser gitu, sorry. Jadi kita mau buka pencarian ya bisa di Chrome, bisa di Firefox. Nah nih, bisa di Chrome web server ini. Nah ini Firefox yang sudah kita install. Oke, kita kembali di sini. Saya mau download aplikasi Libre deh. Oke, LibreOffice. Kita enterkan saja. Nah, ini kalau kita tidak menekan atau memberikan perintah -y ya, dia akan bertanya apakah kamu masih tetap mau melanjutkan. Kita ketik Y, kemudian kita enter. Oke, lumayan agak banyak kalau di Libre ini. Visual Studio Code. Oke, ini sudah saya install Librenya. Kita cek aja di sini. Tuh udah terinstall tuh LibreDraw, LibreOffice, kalkulator, base, matematika. Jadi sudah lengkap semua. Oke, mungkin itu saja yang kita install. Yang pertama tadi ada Firefox, kemudian ada LibreOffice untuk kita produktivitas. Kemudian saya akan install GIMP untuk text editor kita. Jadi ada 3 yang saya install di dalam sini, yaitu web browser Firefox, produktivitas untuk mengetik, menghitung, itu ada LibreOffice, dan yang ketiga itu aplikasi editor, itu ada GIMP. Saya rasa cukup untuk aplikasinya. Oke, kalau sudah, jangan lupa kita save hasil remastering kita. Jangan sampai lupa, yaitu caranya dengan kita memasukkan kode. Kita masuk dulu ke direktori kita yang ada di dokumen ini. Seperti tadi, cd atau change directory, kemudian ketik dokumen, enter. Oke, kita sudah ada di dalam direktori dokumen. Kita ketik save change spasi titik spasi ek.sb. Oke, dan kita enterkan saja. Nah, nanti di sini dia akan meng-create suatu file dengan format SB. Kita tunggu saja sampai selesai. Oke, di sini sudah kita save change ya. Di sini sudah terlihat yang file desktopnya 39 MB dan file EK yaitu 308 MB. Kenapa banyak? Ya, kita tadi install aplikasinya banyak. Ada Libre, ada Firefox, dan GIMP.
Oke, langkah selanjutnya kita pindahkan file 2 ini nih ke flash disk. Jadi kita copy, kita ke SDB1 ya, folder flash disk kita pastikan di sini. Oke, tunggu sebentar. Oke, di sini sudah kita pindahkan, kemudian kita matikan mesinnya terlebih dahulu. Kita close, kemudian kita nonaktifkan di sini. Cetas. Oke, kalau sudah kita ke folder. Kita lihat di folder flash disk. Di sini ada 2 folder yang sudah kita copy tadi, yang sudah kita remastering tadi. Kita copy lagi, kemudian kita pindahkan di dokumen ke EK. Kita pastikan saja di sini. Kita pindahkan dari flash disk ke dalam laptop kita terlebih dahulu. Apabila sudah selesai, kita buka Unbound. Jadi kegunaan Unbound ini yaitu kita untuk mengedit file gambar ya, file ISO kita tadi, untuk memasukkan 2 folder ini tadi ke dalam Slack. Tentunya file ISO kita tadi kita menggunakan Unbound ya. Kita klik ini untuk masukkan Slack, kita ke dokumen, ke EK. Nah, kita pilih Slack yang kita pilih ini, kemudian berikutnya. Jadi di sini kita pilih Slack ke modul. Oke, di sini tempat kita memastikan hasil remastering kita Ctrl V saja di sini. Oke, ya untuk semua. Oke, kalau sudah, kita berikutnya create now. Saya lupa, kita harus mematikan dulu server kita. Kita matikan dulu sebentar. Dia tidak bisa ya kalau kita menggunakan ISO yang sedang digunakan di dalam VirtualBox. Jadi dia menolak atau error. Jadi kita harus mematikannya terlebih dahulu. Bila sudah mati semua, kita close saja. Kita kembali, kemudian create now lagi. Kemudian ya, biasanya ini sukses. Oke, sukses, kemudian kita close saja. Jadi di dalam Slack yang ini, yang kita di sini, yang file ISO, sudah masuk 2 folder ini tadi, yang hasil remastering kita. Oke, waktunya pembuktian. Kita buka Firefox, VirtualBox, kita runkan yang EK. Sebentar. Oke, di sini kita masukkan DVD ISO kita tadi yang ada di EK. Itu ini Slack, kita buka, kemudian kait dan coba ulang boot. Jadi apabila wallpapernya sudah terganti dengan hasil yang kita edit, dan kita dengarkan lagunya sama-sama. Oke, lagu memulainya sudah berhasil. Oke, kita lihat di sini hasil remastering kita, yaitu wallpaper sudah terganti, kemudian lagu opening atau startupnya sudah terganti tadi dengan lagu yang sudah saya pilih. Oke, di sini kita lihat ya aplikasi yang sudah kita install tadi. Oke, di sini sudah ada semua. Ada Python, ada LibreOffice,
kemudian ada GME dan Firefox. Oke, sudah pas berarti. Oke, baik, di sini saya akan mensimulasikan bagaimana cara kita menghapus aplikasi yang sudah tidak digunakan atau sudah tidak perlu ya. Contohnya saja dalam video kali ini, misalnya saya akan menghapus aplikasi game ini aja contohnya. Jadi game ini ibaratnya saya sudah nggak mau pakai lagi nih. Bagaimana cara menghapusnya? Kita masuk ke terminal. Jadi masukkan perintah apt remove nama aplikasi GIMP. Jadi seperti yang kita tahu, kalau apt ini ada yang namanya remove dan ada install ya. Jadi kalau apt install ya kita menginstal, sedangkan kalau remove ya kita menghapus. Jadi di sini saya ketik apt remove GIMP terus spasi mini. Kita lihat, tunggu sebentar. Baik, di sini sudah kita remove ya. Kita buktikan kalau aplikasi GIMP-nya masih ada. Berarti kita gagal. Kalau nggak ada berarti kita berhasil menghapusnya. Kita lihat. Nah, di sini nggak ada ya aplikasi GIMP-nya, berarti sudah berhasil kita uninstall atau remove. Dan kita install kembali GIMP-nya yang tadi kita hapus. Oke, selesai. Kita lihat di sini. Oke, GIMP-nya sudah kita terinstall kembali. Baik, di sini saya akan memaparkan bagaimana cara mengganti icon dan tema ya. Jadi icon dan tema itu contohnya ini. Kita klik File Manager. Nah, di sini kan masih putih nih, kayak putih biru gitu. Aduh, bosan, saya mau ganti nih dengan cara kita ke terminal. Tapi ini formalitas ya, ada yang suka putih, ada yang suka gelap. Kebetulan saya suka yang gelap. Dengan cara kita install dulu temanya, yaitu kita dengan sama aja seperti apt install. Jadi teman-teman bisa cek di Google, ada banyak tema ya. Tema untuk Slack atau Linux untuk remastering. Kebetulan saya menemukan yaitu Arch Theme. Jadi Arch Theme ini yang lumayan bagus menurut saya. Kita install aja dengan cara apt install Arch Theme. Kita enterkan saja. Kita kemudian enter. Jadi ini untuk tema. Kemudian saya mau ganti icon. Apt sama aja apt install. Banyak ya ikonnya di Facebook atau di luaran sana, tapi saya suka yaitu Papyrus. Sama aja sih, Papyrus, klik icon, strip theme, kemudian enter. Oke, di sini Papyrus icon tema kita sudah berhasil. Nah, kemudian kita mau ngatur GUI-nya gimana nih? Aplikasi apa yang harus kita install untuk ngatur temanya? Di sini kan nggak ada nih, bingung kan? Jadi saya install, itu nama aplikasinya LX, kemudian appearance. Nah, jadi LX appearance. Jadi LX appearance ini ya, salah, ulang lagi, apt install LX
kurang M saya. Oke, jadi LX Appearance ini aplikasi pengubah tampilan GUI ya, atau graphic graphic user interface, yaitu ya mengatur-ngatur tema lah gitu. Jadi di sini sudah kita install, kita coba update terlebih dahulu. Kita lihat di sini sudah ada belum aplikasinya tadi. Oke, apabila sudah kita install, kita masuk aja ke aplikasinya tadi dengan cara ketik nama aplikasinya, yaitu LX Appearance. Enter. Aduh, salah, L-nya satu aja, typo, sorry. Oke, jadi ini adalah aplikasi untuk pengubah layar desktop kita atau graphic user interface. Jadi kita bisa pilih widget, color, icon, mouse, font, dan lainnya. Kita misalnya pilih icon tab deh, papyrus dark, papyrus light, papyrus, banyak ya sebenarnya icon-iconnya yang ada di sini. Tuh beda tuh, lihat di bagian foldernya tuh, Adwaita sama papyrus. Ya kan, kita pilih papyrus saja, kemudian jangan lupa kita apply. Oke, kalau sudah kita apply nanti berubah nih kan dia dari warna putih ke warna agak keabu-abuan. Kemudian kita klik widget ini yang kayak seperti ini nih, layar mengembang. Kita pilih nih, banyak nih pilihannya widgetnya nih, mau Kiwi, mau Lighter Arts, Adwaita tadi, karena saya lebih suka yang agak gelap, lebih nyaman gitu mata untuk dilihat, saya pilih Nox saja. Jangan lupa di apply, kemudian close saja. Jadi ya ini tampilan icon kita dan yang terbaru. Jadi seperti ini tampilan widget yang sudah kita remastering menggunakan aplikasi LX Appearance. Jadi kesimpulan untuk hasil video kali ini yaitu kita bisa berhasil membuat suatu server yang di dalamnya sudah kita remastering, yaitu wallpaper, kemudian kita install aplikasi di dalamnya, kemudian kita membuat file ISO hasil remastering kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.